Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Ketua Koperasi Wilayah 2 Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Kemahasiswaan Koperasi Wilayah 2 Jawa Barat, Kepada Terhormat Dr. Haji Mulyana LCMAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya ingin menyampaikan pertama yang saya hormati, banggakan Ketua Yayasan Dr. Anas Haji Edi Setiadi yang begitu semangat memberikan motivasi kepada para pengelola yang ada di Yayasan Dr. Kiai Haji Dajjal Mutakin. Yang kedua, saya sampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Rektor MU ya, Mutakin University supaya keren, Profesor Dr. Haji Wes. Ini adalah guru kita semua, bahkan usia dia sudah menginjak 77. Sejak mulai perintis tahun 75 sampai hari ini hadir di hadapan kita semua. Ilmunya begitu bermanfaat, mengkader. Ini buktinya sudah ada di hadapan kita para dosen-dosen. Luar biasa Prof. Semoga usia Prof diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan kita doakan semoga dia tetap bersemangat jiwa muda. Selanjutnya saya sampaikan kepada Ketua SPAI. Ini masih muda, luar biasa ini, Dr. Surya Dharma MUD, luar biasa, semangat, bahkan usianya belum macam 40 ya, luar biasa. Semoga tetap membina kita semuanya di sini. Baik, saya ucapkan selanjutnya, saya sampaikan kepada para wakil rektor, para wakil dekan, dan para prodi yang ada di masing-masing, dan juga para senat yang ada di sini. Semoga diberikan kesehatan dan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak lupa saya sampaikan, ini juga adalah tulang punggung saudara-saudara menjadi sarjana pada hari ini adalah para dosen yang mereka semangat mengajar pada hari ini, baik mereka yang sudah tersertifikasi ataupun tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi itu, ataupun yang sekedar sebagai dosen honorer. Kita doakan mereka semua menjadi semangat dan tetap semangat menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya, kepada para mahasiswa. Selanjutnya saya sampaikan kepada para tamu undangan, kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan, dan juga tak lupa dan kita tidak melupakan kepada orang tua kita pada hari ini hadir menghadiri wisuda. Ini adalah dalam rangka kebahagiaan saudara-saudara pada hari ini. Kita doakan orang tua kita, apakah masih hidup ataupun dalam keadaan sudah mendahului daripada kita. Terlebih dahulu kemarin sudah ada yang meninggalkan orang tua alumni kita adalah saudara siapa tadi? Imron. Semoga amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir saya sampaikan kepada para wisudawan pada hari ini yang sangat luar biasa. Ini adalah satu kegembiraan yang meluap-luap. Dulu begitu masuk
itu kuliahnya itu merangkak dan sekarang adalah saat-saat kebahagiaan. Apakah? Tapi setelah selesai itu berpikir ulang. Setelah 1 minggu, 2 minggu, jangan sampai merenung di rumah lama-lama. Hari ini gembira, 1 minggu, 2 minggu, berpikir apakah saya bisa bekerja, apakah saya dapat bekerja. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi memang benar-benar etika sekarang yang diutamakan, moral yang diutamakan. Menurut survei ada beberapa perusahaan dan pekerjaan yang ternyata pekerjaan itu tidak linear dengan prodi-prodi yang Anda tempuh. Dari PAI, dari manajemen kemana aja bekerja. Karena mereka memilih skill bahasa, skill penyampaian, karena memiliki ilmu kalau tidak disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris ataupun yang lain dalam bentuk bahasa Arab, ataupun juga secara sederhana dalam bentuk bahasa Indonesia bertutur kata yang baik, yang ramah, yang sopan. Kalau tidak seperti itu, wassalam, tidak akan diterima. Apakah saudara dari alumni PKI akan diterima di hotel ini misalnya sebagai manajer dan sebagainya? Mereka insya Allah akan menerima ketika dites sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh hotel ini misalnya, ya. Jadi tidak linear dengan prodi kita. Jadi Anda para alumni jangan lama-lama tinggal di rumah, ya. Jadi harus kemana? Carilah, begitu banyak lapangan pekerjaan yang ada di kita ini, ya. Baik, saya ingin menyampaikan pertama adalah selamat wisuda dalam bentuk pantun, karena Pak Edi sudah menyampaikan pantun, boleh katakan cakep, ya. Padi menguning di sawah luas, petani sibuk di pagi hari. Selamat wisuda para cerdas, raihlah mimpi, kejarlah prestasi. Yang kedua, saya sampaikan bahwa Anda sudah sukses pada hari ini. Kesuksesan pertama sudah Anda dapatkan, maka ada peluang lain yang di depan kita. Raihlah kesuksesan tersebut, kejarlah kesuksesan tersebut. Jadi kalau hari ini saudara-saudara di wisuda S1, maka untuk ilmu di zaman sekarang ini tidak cukup. Kalau dulu itu mendengar dokteran itu sudah luar biasa, balik ke kampung itu keren. Kalau saya mendengar dokteran sekali, wah luar biasa. Tapi sekarang jangan diharap pergi ke kampung itu membawa sarjana S1 itu menjadi kebanggaan baik oleh orang tua, oleh masyarakat dan sebagainya. Karena itu saya harapkan saudara-saudara kejarlah kesuksesan kedua, yang S1 meningkat kepada S2, yang sudah diwisuda S2 itu kejarlah menjadi doktor, masuk lagi kepada S3 supaya menjadi dosen-dosen di sini. Insya Allah MU akan menerima di sini kalau Anda sudah menjadi dokter, ya. Allah insya Allah akan diterima, karena ini kader-kader kita yang sudah S3. Tadi sudah ada 20 yang bergelar doktor, 12 di prodi umum dan 8 di prodi agama. Itu yang sangat luar biasa menurut saya, ya. Baik, saya akan sampaikan ucapan selamat kepada saudara ini supaya meraih kesuksesan berikutnya. Bunga mawar di taman melati, harum semerbak indah di hati. Selamat wisuda kami ucapkan, semoga sukses sepanjang hari. Ketiga, apakah kita belajar harus sampai di sini? Oh tidak. Misalkan Prof. Dr. Haji Uwais, apakah dia berhenti belajar sudah usia 77 tahun? Tidak, dia terus belajar
belajar. Karena itulah yang S1 apalagi lanjutkan untuk mencapai ilmu. Jadi jangan terbatas secara formal, akan tapi di luar formal kita cari peluang dan cari untuk mencari ilmu. Karena banyak ilmu yang harus menopang terhadap diri kita di dalam kehidupan ini untuk meraih kesuksesan tadi. Karena itulah belajar tidak mesti di dalam perguruan tinggi, akan tetapi kita belajar selama 24 jam dan selama nafas kita masih menghirup udara segar ini. Saya akan sampaikan dalam bentuk motivasi. Burung pipit terbang tinggi, tinggal sebentar di pohon jati. Teruslah belajar, jangan berhenti. Wisuda ini awal dari prestasi. Yang keempat, Anda ini ditunggu oleh masyarakat. Ditunggu betul-betul. Anda pulang kampung itu adalah harapan. Paling tidak satu harapan keluarga, yang kedua secara lebih besar harapan masyarakat, lebih besar lagi adalah harapan bangsa. Karena bangsa ini sedang sakit. Apalagi kalau kita mendengarkan berita-berita kasus-kasus kemarin itu, ini menunjukkan bahwa bangsa ini ada sesuatu yang kurang baik. Jadi Anda sebagai harapan dari bangsa ini, bagaimana kita membangun bangsa ini supaya bangsa ini benar-benar maju di 2045 itu Indonesia yang depan. Ya, saya sampaikan dalam bentuk posisi. Setuju? Ya, satu lagi. Mentari pagi bersinar cerah, membawa harapan di hari yang indah. Wisudawan dan wisudawati penuh semangat, masa depan cerah, penuh harapan dan berkah. Saya ingin sampaikan bahwa ini ingin menyampaikan amanah kepada para alumni, jangan lepas daripada ihsan. Karena yang kita kejar menjadi manusia itu adalah ahsanul. Jadi yang terbaik, ya. Apa sih saja? Kita harus memiliki integritas. Satu, integritas kita sebagai muslim sejati, dan yang kedua adalah integritas kebangsaan kita. Bayangkan integritas kita kalau tidak diikat oleh keimanan, maka dunia ini, bangsa ini akan hancur. Apa pengikat bangsa ini? Para alumni ada yang bisa menjawab. Apa pengikat bangsa ini? Coba. Kita belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Saya perhatikan pengikat bangsa ini adalah persatuan Indonesia dalam bentuk bahasa. Ketika nenek moyang kita, kakek kita memerdekakan, bahkan jauh sebelum merdeka, pada tahun 2028 itu sudah menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Jadi sebagai pemersatu ikat kita adalah bahasa. Bayangkan Indonesia memiliki 770 bahasa di negeri ini, diikat dengan satu bahasa. Kalau tidak, hancur negara ini. Lebih kesininya lagi, seorang muslim diikat dengan keimanan. Yang kedua adalah bagaimana membangun kita sebagai manusia yang memiliki rasa humanitas. Kembangkanlah rasa humanitas kita di dalam diri kita masing-masing. Berikutnya adalah spiritualitas. Jangan lupa Anda sudah menjadi sarjana pendidikan agama dan sebagainya. Ketika berkumandang pada pagi hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik ke kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik ke kiri, balik ke sini. Tidak demikian dengan alumni SPAI. Maka kita bangun rasa spiritualitas kita. Yuk kita bangun
bangun subuh, gerakan sholat berjamaah, mulai pelopori dan anda ini 158 alumni ini tersebar di berbagai daerah di Purwakarta dan yang lainnya. Di masing-masing situ ada masjid. Maka Anda jangan ketinggalan. Standar Anda sebagai alumni dari Kiai Haji Ejat Mutakin adalah bangun subuh dan berjamaah. Kalau tidak dipertanyakan Anda alumni dari Mutakin. Ya. Jalan-jalan ke Sindang Kasih, pergi memancing dapatnya ikan teri. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter yang sangat menginspirasi. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya orasi ilmiah dengan tema preferensi kepemimpinan masa depan, peluang dan tanggung jawab lulusan dalam era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Arafiq Zainul Munim, Sarjana Teknologi Islam, Magister Filsafat Islam. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Keluarga Almarhum Dr. Haji Ejat Mutakin dan keluarga Almarhum Dr. Haji Anwar Razak, yang terhormat Ketua Dewan Pembina YPI Dr. Haji Ejat Mutakin Purwakarta beserta jajaran, Ketua Yayasan Pendidikan Islam YPI Dr. Haji Ejat Mutakin Purwakarta beserta pengurus, dan alhamdulillah tadi pembina dan ketua pengurus sudah memberikan sambutan di hadapan kita semua, dan kami sangat senang atas semangat yang disampaikannya, terutama ketua yayasan yang benar-benar memikirkan penuh bagaimana lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Yang terhormat ketua yang terhormat ini Bapak Rektor MU Pak Prof, kemudian Ketua SDAI Dr. Haji Ejat Mutakin Purwakarta, kemudian yang terhormat para undangan yang hadir pada kesempatan siang ini, Ibu Bapak yang berbahagia yang sudah menyaksikan putra-putrinya wisuda pada kesempatan hari ini, para wisudawan wisudawati yang saat ini berjumlah 159 orang, dan tak lupa para sivitas akademika dari STAI dan mungkin dari Universitas Mutakin yang hadir juga pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli syukur wal wafa. Amma ba'd. Pertama, mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang diundang oleh oleh pimpinan dari SPHI untuk sidang senat terbuka pada kesempatan siang ini. Dari Direktur didisposisi kepada Kasubdit, kemudian Kasubdit karena berhalangan hadir juga, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama akhirnya telah meminta saya kemarin untuk hadir pada kesempatan hari ini. Dan kemarin saya izin konfirmasi kepada Pak Ketua yang saat ini katanya mau 1 tahun Pak Ketua ya, mau 1 tahun dan besok sudah tidak menjadi ketua lagi. Saya konfirmasi untuk kegiatan hari ini dan ternyata diminta operasi, dan saya bertanya-tanya kira-kira apa sih agenda yang diharapkan oleh kawan-kawan perguruan ini.
barangkali di Kementerian Agama sudah bertanya-tanya. Ada ujian hari lagi, ada keinginan besar, ada niat besar membangun silaturahim dan komunikasi, dan alhamdulillah semua sudah terjawab. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dan juga ternyata komitmen Pak Ketua Yayasan bahwa STI ini harus di merger, digabung menjadi Fakultas Agama Islam. Padahal sebelumnya mohon izin, di bulan Maret kalau tidak salah saya pernah konfirmasi kepada Pak Ketua terkait dengan status STI ini yang berdasarkan data dan pengamatan kami, STI ini memiliki 6 prodi S1 dan 1 magister yang menurut kami adalah perguruan tinggi yang sehat, yang sebenarnya kami ingin mengajak untuk di-upgrade, dinaikkan levelnya dari sekolah tinggi menjadi institut. Tetapi ternyata Pak Ketua ini, Pak Dharma ya, tetap komitmen dengan yayasan bahwa perguruan tinggi ini tetap harus menjadi sebagai amanat dari yayasan. Kita harus pada beliau. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya berdiri mewakili dari pimpinan, dan pastinya hari ini kita sudah bisa menyaksikan adik-adik wisudawan wisudawati yang S1 dan ada yang magister telah menjadi sarjana, dan ini adalah bagian dari perjuangan panjang yang katanya adik tadi yang wisuda yang sambutan tak terasa. Ini 4 tahun mereka kuliah di sini, dan ternyata pada hari ini sudah menjadi sarjana. Alhamdulillah, tak terasa orang tua mungkin pada awal mula tak pernah menitipkan putra-putrinya kepada Pak Ketua Yayasan, kepada Pak Ketua STI. Paling banter orang tua udah mengantar putra-putrinya daftar, paling banter ngasih samu silahkan daftar sini. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu hadir pada kesempatan hari ini, mohon kiranya tidak lupa mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para sivitas akademika yang sudah mendidik putra-putri kita sehingga bisa menjadi orang yang hebat di hadapan kita semua. Para sarjana ini, walaupun pada hari ini ada 159 orang, ini telah berkontribusi besar untuk data statistik demografi di Indonesia. Kalau berdasarkan riset, sarjana yang ada di Indonesia ini 30% saja. Sisanya 70% kurang lebih adalah orang yang memiliki pendidikan di bawah S1. Ada yang SLTP, SLTA, SD, bahkan tidak pernah sekolah. Oleh sebab itu, kita berterima kasih kepada STI Mustaqim yang sudah berperan aktif membantu negara mencerdaskan anak bangsa, dan insya Allah ke depan perguruan tinggi akan menjadi lebih besar lagi dengan semangat yang disampaikan oleh Ketua Yayasan sebagai NU, dan mudah-mudahan dengan performa yang baru sebagai NU, Mustaqim University, maka sekolah tinggi ini akan menjadi semakin lebih baik. Bapak Ibu yang terhormat, apabila kita berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Nurholis Majid sebagai seorang cendekiawan Muslim, beliau pernah berkata bahwa pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti model pendidikan pesantren jika saja tidak mengalami penjajahan dan kolonialisasi. Nah, ini sejalan dengan apa yang terjadi di dunia barat maupun Timur Tengah, bahwa perguruan tinggi selama itu lebih dominan mengejarkan nilai-nilai teologi atau nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu, maka
perguruan tinggi ini berorientasi pada keagamaan. Disinilah peran Kementerian Agama berusaha mengambilkan posisinya. Setelah kemerdekaan, Kementerian Agama berusaha mendirikan sebuah perguruan tinggi keagamaan, dan sampai saat ini juga masih fokus dengan itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini Kementerian Agama memiliki kurang lebih 844 perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Dan saat ini 785-nya itu swasta, kemudian 59-nya itu adalah negeri, dan apabila satu swastanya lagi berubah menjadi FAI, maka berkurang perguruan tinggi. Karena stay besok menjadi Fakultas Agama Islam. Kalau tadi dari beliau berharap tahun depan, tahun 2025 menjadi FAI. Mudah-mudahan target itu bisa lebih cepat, tidak terkatung-katung, tidak berlarut-larut. Karena kemarin saya konfirmasi, beliau sudah mengunggah seluruh produknya Pak Ketua Yayasan, bahwa Pak Ketua SDA sudah mengunggah seluruh produknya, dan tadi saya sudah konfirmasi, insya Allah di bulan September itu bisa kami verifikasi secepatnya. Nah, dan tadi demikian Bapak Ibu, dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak, walaupun di bawah Kementerian Agama ada 800, di Kemendikbud itu ada 4.000 lebih perguruan tinggi, ada 3.000 lebih perguruan tinggi perguruan tinggi ini, sehingga total perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia itu ada 4. Oleh sebab itu ada beberapa kebijakan memang yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara kita, baik di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama. Bagaimana caranya populasi perguruan tinggi yang banyak ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi populasinya, agar supaya lebih meningkatkan pada mutu dan kualitas. Oleh sebab itu, seperti yang terjadi di Kemendikbud, itu ada skema merger, bahkan itu didanai oleh Kemendikbud. Tapi kalau di Kementerian Agama kami masih belum memberikan perhatian untuk anggaran. Hanya saja yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama adalah memberikan izin. Ada SK yang bisa dilakukan, menerbitkan SK untuk apakah itu di-upgrade ataukah digabung atau disatukan. Oleh sebab itu perguruan tinggi ini yang ada di Purwakarta ini adalah salah satu perguruan tinggi di antara sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan memang tugas Pak Koordinator tadi yang berusaha itu memang beliau mewadahi kurang lebih 173 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Artinya populasi perguruan tinggi kita ini sangat banyak se-Indonesia, bahkan dunia akhirat mungkin. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan seperti ini bisa disetujui sehingga bisa cepat bisa dilakukan. Bapak Ibu yang terhormat, seiring perkembangan zaman memang perguruan tinggi mau tak mau harus mengikuti proses. Kalau sejak awal memang lebih berorientasi kepada pendidikan keagamaan, seiring waktu mau tidak mau perguruan tinggi keagamaan seperti yang ada di SDA ini ya harus berorientasi kepada mutu. Kemudian ada beberapa kebijakan dilakukan oleh negara terkait dengan misalkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga mau tidak mau mahasiswa dari manapun, dari program studi apapun dituntut bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Koordinator misalkan atau oleh Pak Ketua Yayasan, bahwa mahasiswa dari prodi apapun bisa bekerja di manapun, itu memang yes, tetapi semuanya tergantung bagaimana perguruan tinggi kita menyiapkan kompetensi, menyiapkan semuanya agar supaya benar-benar bisa mampu sesuai dengan apa yang diskemakan. Selanjutnya, kalau menyitir apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu
namun beribu di zaman yang zaman. Ini artinya bahwa kita memang dituntut untuk menjadi generasi